Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Jaisman, manajemen angkatan 18. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa video yang telah di-share oleh dosen saya, yaitu mengenai tentang analisis risiko. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut, yaitu apakah yang dimaksud dengan analisis risiko negara. Analisis risiko negara adalah risiko yang terjadi akibat perubahan dari situasi ekonomi maupun politik yang berakibatkan pada negara lain, yaitu di sini kita lebih menekankan pada perusahaan multinasional atau multinational company. Selanjutnya, apa peran penting menganalisis suatu negara? Baiklah, ini bisa kita lihat dari kasat mata perusahaan multinasional. Analisis risiko negara ini dilakukan atau digunakan untuk menghindari pelaksanaan bisnis di negara-negara yang memiliki risiko-risiko yang tinggi atau yang berkelebihan. Nah, dalam analisis ini perusahaan multinasional akan mengurutkan daftar-daftar negara yang akan mereka tuju dan akan memberikan penilaian terhadap negara tersebut. Yang mendapatkan nilai rendah atau skor terendah, maka negara itulah yang akan mereka tuju atau yang mereka lebih cenderung memilih negara tersebut karena memiliki risiko yang sangat rendah. Nah, selanjutnya ada tujuan dari analisis ini untuk melindungi investasi perusahaan negara lain sehingga mereka dapat mempertahankan tingkat pengembalian investasi. Selanjutnya, jenis-jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko ekonomi. Risiko ekonomi terjadi akibat perubahan drastis kondisi perekonomian satu negara yang berdampak buruk pada keuntungan dan laba atau suatu tujuan dari bisnis tersebut. Risiko ini muncul akibat perubahan yang signifikan dalam indikator ekonomi. Nah, indikator ekonomi seperti itu contohnya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, yang dimana kebijakan ekonomi dapat berimbaskan pada perusahaan multinasional yang berdiri di satu negara. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko politik. Risiko politik yaitu risiko yang terkait dengan perubahan struktur atau aturan dan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada perusahaan multinasional di negara tersebut. Contohnya yaitu adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif atau kebijakan budget itu dapat berakibat pada cash flow dari perusahaan multinasional tersebut. Itulah mengapa risiko politik ini termasuk risiko yang paling besar impact kepada perusahaan multinasional tersebut. Contoh lainnya yaitu nasionalisasi. Ketika kampanye itu berhasil dilaksanakan dan di dalam masyarakat tersebut, maka masyarakat yang berperan sebagai konsumen itu cenderung membeli produk dalam negeri, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional itu kurang diminati oleh konsumen dalam negeri. Itu akan menyebabkan produk-produk multinasional menjadi barang kompetitif. Selanjutnya yaitu peran. Peran ini termasuk kegiatan yang berisiko jika perusahaan multinasional ini mendirikan anak perusahaan di negara yang mungkin sering melakukan perperangan. Karena perperangan ini dapat menimbulkan kerugian besar, contohnya kerusakan infrastruktur, rendahnya keamanan, sehingga investor enggan untuk melakukan investasi kepada negara-negara yang tingkat perperangannya sangat tinggi. Kemudian proses administrasi perusahaan multinasional dalam mendirikan anak perusahaannya di negara luar. Birokrasi ini berperan penting karena ketika birokrasi ini di suatu negara itu cenderung rendah atau lambat, itu dapat mempengaruhi proses dari pendirian anak perusahaan tersebut. Kemudian terakhir itu korupsi. Korupsi yaitu menimbulkan biaya lebih terhadap perusahaan multinasional tersebut. Kenapa? Karena dalam birokrasi tadi ada 3 proses, masing-masing proses itu membutuhkan biaya, dan ketika pemerintahan setempat melakukan tindakan korupsi itu dapat menimbulkan biaya terhadap perusahaan multinasional. Kemudian selanjutnya ada risiko pasar keuangan. Risiko-risiko ini menyebabkan turunnya aset suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan. Contohnya yaitu saham. Perubahan pergerakan aset di pasar keuangan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.